Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori, interferensi, dan aplikasi Imam Nawawi bagian yang kedua. Bahwa tafsir surat Al-Fatihah dapat diketahui bahwa analisis ayat-ayat Al-Quran dari sudut bahasa merupakan tekanan utama tafsir ini. Uraiannya hampir mirip dengan tafsir Jalalain. Hanya saja analisis bahasa tafsir tidak terlepas dari sumbernya, yakni Al-Quran dan hadis. Yang maksudnya sumber setiap pengertian bahasa terletak dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya Ar-Rahman ditafsirkan dengan yang Maha Pengasih, baik kepada orang yang taat maupun kepada orang yang tidak taat, yakni memberikan rezeki di dunia. Bahwa tafsiran ini ternyata sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 126 dan juga surat Ar-Rahim ditafsirkan dengan yang memberi rahmat dan memasukkan ke dalam surga orang-orang mukmin, dan sejalan dengan surat Al-Ahzab ayat 43 yang ditafsirkan dengan agama-agama orang-orang yang telah mendapatkan hidayah seperti Nabi Syahid dan Nabi Soleh, dan sejalan dengan surat An-Nisa ayat 69. Dasar itu tafsir Al-Munir dapat dikategorikan tafsir bira'yi yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana yang dikemukakan di atas. Dan tafsir Al-Munir juga termasuk ke dalam tafsir Al-Am atau tafsir tartibi, yakni tafsir yang ditujukan kepada semua ayat Al-Quran, mulai dari tafsir yang ditunjukkan kepada semua ayat Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Tafsir jenis ini kurang memberikan kemungkinan untuk memperoleh gambaran atau pengetahuan penuh dengan ajaran Al-Quran dalam suatu bidang tertentu dengan waktu yang relatif pendek, karena ayat-ayat Al-Quran yang berbicara masalah atau pengetahuan tertentu dan biasanya tidak terkumpul dalam satu surat, melainkan terpencar pada beberapa surat yang kadang-kadang dibatasi oleh jarak yang panjang antara surat-surat tersebut. Keuntungan mempelajari tafsir am ini ialah kita dapat mengetahui hubungan antara satu ayat dengan ayat sebelumnya maupun sesudahnya dalam satu surat, dan juga dapat mengetahui hubungan antara satu surat dengan surat sebelumnya maupun sesudahnya. Untuk memahami suatu persoalan dalam Al-Quran secara tuntas, biasanya para mufassir cenderung menggunakan tafsir yang bersifat sektoral atau yang sering disebut dengan tafsir maudhu atau tafsir tafsili, yakni tafsir yang hanya ditujukan kepada sebagian ayat Al-Quran yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu. Ada faktor lain yang mendorong lahirnya tafsir maudhu'i ini, yaitu kecenderungan kepada spesialisasi ilmu. Karena kemajuan ilmu pengetahuan termasuk juga tafsir, maka
tak mungkin lagi seorang mempunyai keahlian seluruh bidang kehidupan maupun ilmu pengetahuan. Bahkan untuk satu macam bidang pun ini pun diperlukan subspesialisasi. Meskipun tafsir Al-Munir ini bersifat am dan menekankan masalah bahasa dan kaidah-kaidahnya, tetapi ada satu arah tertentu yang dituju oleh tafsir ini, yakni penanaman masalah akidah dan keyakinan, baik kepada Allah maupun kepada ajarannya. Ini bisa dilihat dan dirasakan apabila tafsir ini dibaca secara cermat dan teliti. Baik ayat yang secara langsung ataupun tidak langsung, yakni membicarakan masalah akidah. Misalnya ketika ia membicarakan ayat-ayat yang berhubungan dengan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menimpa pada umat dahulu. Demikianlah kisah teori, interferensi, dan aplikasi Imam Nawawi bagian yang kedua.